What's up Sebaters, gimana kabarnya hari ini? Semoga pada sehat ya, amin. Oke, kali ini saya mau menceritakan alur cerita film Guardians of the Galaxy volume yang kedua. Sequel besutan James Gunn ini lebih menyajikan drama keluarga yang lebih mendalam dan emosional dibandingkan film pertamanya. Film ini berfokus pada konflik asal-usul Peter Quill. Film ini dirilis pada tahun 2017 dan masih disutradarai oleh James Gunn, diproduksi oleh Marvel Studios dan masih dibintangi oleh aktor-aktor ternama, diantaranya ada Chris Pratt sebagai Peter Quill atau Star-Lord, Zoe Saldana sebagai Gamora, Dave Bautista sebagai Drax, Vin Diesel sebagai pengisi suara Groot, Bradley Cooper sebagai pengisi suara Rocket Raccoon, Michael Rocket sebagai Yondu, Karen Gillan sebagai Nebula, Pam Clementine sebagai Mantis, Kurt Russell sebagai Ego, dan masih banyak aktor-aktor lainnya. Oke, nggak usah pakai lama lagi Sebaters, langsung saja kita sebat kuy. Di bumi pada tahun 1980, tepatnya di Missouri, kita akan diperlihatkan dua sejoli yang sedang asik ngabuburit. Kita akan diperkenalkan dengan pria yang bernama Spaceman dan sang gadis yang bernama Meredith Quill. Kedua sejoli ini adalah orang tua Peter sebelum Peter Quill lahir. Spaceman lalu mengajak Meredith Quill ke semak-semak dan ingin menunjukkan sebuah kelopak bunga yang pernah ia tanam untuk dipersembahkan kepada Meredith Quill. Dan ia mengungkapkan bahwa akan menanam bunga ini di seluruh jagat semesta. 34 tahun kemudian, di planet yang bernama Sofrage, di mana Peter dan tim mendapatkan proyek untuk melindungi warga Sofrage dan baterai Anulex dari monster luar angkasa yang ingin menyerang baterai tersebut. Lalu mereka bersiap-siap untuk melawan monster yang akan datang menyerang baterai Anulex tersebut. Di saat Rocket sedang mengejek Drax Prial tidak memakai baju terbang yang ia rakit, tiba-tiba monster itu muncul dan menyerang mereka. Mereka semua langsung menyerang monster itu, namun tidak dengan Groot yang sedang asik mendengarkan musik sambil menari. Di saat semua kewalahan menangani monster yang mempunyai tubuh amat keras dan tebal untuk ditembus, Drax memiliki ide yang sangat gila, yaitu menyerang dari bagian dalam tubuh monster tersebut. Akhirnya Drax masuk ke dalam tubuh monster dan mencabik-cabik tubuh monster itu. Peter dan Gamora terheran melihat ide gila yang dilakukan Drax. Lalu Peter melihat ada goresan di leher monster tersebut yang dimana itu dilakukan oleh Drax. Peter dan Rocket langsung mengambil kesempatan tersebut dan menghajarnya. Peter dan Rocket kewalahan untuk menghindar dari tentakel yang dimiliki monster itu. Di saat Gamora membidik goresan itu dan ingin menembaknya, tak disangka kehabisan peluru. Mau tidak mau Gamora mengeluarkan pedangnya untuk menusuk lehernya lalu membelahnya. Peter dan tim akhirnya berhasil mengalahkan monster itu dan mereka berhasil menyelamatkan planet Sofrage. What is he doing? Rocket, get it to look up. Di saat ingin menemui pemimpin Sofrage, Peter menjelaskan bahwa hati-hati berbicara kepada bangsa Sofrage dikarenakan mereka baperan. Dan jika mereka merasa baper, hukumannya adalah mati. Lalu tanpa diketahui Peter, Drax, dan Gamora, Rocket diam-diam mencuri baterai Anulex. Peter dan tim menemui pendeta agung Sofrage yang bernama Ayesha. Ayesha ini yang memberikan proyek kepada Peter dan timnya. Ayesha sangat berterima kasih kepada mereka telah menyelamatkan Sofrage. Gamora memotong perkataan Ayesha dan Gamora meminta bayaran atas proyek yang timnya selesaikan. Namun Ayesha tidak memberikan bayaran yang ia janjikan. Ayesha memberikan Nebula sebagai bayarannya dikarenakan Ayesha tahu bahwa Nebula adalah adik dari Gamora. Ayesha juga menjelaskan bahwa mereka menangkap Nebula di saat ia ingin mencuri baterai Anulex. Sebelum Peter dan tim pergi, Peter ditanya oleh Ayesha berasal dari mana. Peter hanya bisa menjawab bahwa ibunya berasal dari bumi dan ia tidak tahu ayahnya berasal dari mana. Lalu Ayesha menyinggung Peter dan mengatakan bahwa Peter memiliki garis keturunan yang tidak biasa dan sangat ceroboh. Hal itu membuat Peter merasa kesal. Dengan cepat, Rocket berusaha mencairkan suasana dengan memuji bangsa Sofrage sambil mengedipkan matanya.
Namun Rocket salah mengedipkan matanya hingga Ayesha dan warga Sofrets melihat mata Rocket yang sedang berkedip, sehingga menyinggung mereka. Drax langsung menarik Rocket untuk keluar dan pergi dari Sofrets. Di saat Drax mengomeli Rocket, Rocket menunjukkan baterai Anulex yang ia curi. But that isn't true at all. I'm sorry, that was meant to be behind your back. You're telling me. You wanna buy some batteries? Di pesawat, Rocket dan tim ingin menyerahkan Nebula ke Xandar untuk mengambil uang imbalan yang akan diberikan pihak Xandar kepada mereka sebagai pengganti uang yang tak diberikan oleh Ayesha. Di perjalanan, Peter sedikit curhat kepada Gamora bahwa Peter masih kesal kepada Ayesha mengenai orang tua Peter, bahkan Peter pun tak mengenali ayahnya. Lalu tiba-tiba Drax muncul entah dari mana, hingga Peter pun kaget. Lalu Drax menceritakan kepada Peter pengalamannya dalam menemukan seorang kekasih yang benar-benar mencintainya. Dan Drax menyarankan Peter untuk menemukan wanita yang sama seperti Peter nasibnya. Oke, lanjut. Saat Gamora sedang memborgol Nebula, Nebula meminta Gamora memberikan buah. Namun Gamora tak memberikannya dikarenakan buah tersebut belum matang dan mengatakan bahwa dirinya sangat benci kepada Nebula. Nebula sangat kesal dan bersumpah akan membunuh Gamora. Tiba-tiba alarm bahaya berbunyi. Peter terheran mengapa ada pesawat armada Sofrets membuntutinya. Drax keceplosan dengan mengatakan bahwa Rocket telah mencuri baterai Anulex tersebut. Rocket mengungkapkan dirinya kesal kepada Ayesha yang tak membayar mereka. Lalu mereka diserang oleh armada pesawat Sofrets. Rocket berhasil menembaki pesawat Sofrets, namun Gamora menjelaskan bahwa pesawat-pesawat itu dikendalikan jarak jauh. Di Sofrets, Ayesha menyuruh jenderal perangnya untuk secepat mungkin membunuh tim Peter. Jenderal perang tersebut menjelaskan bahwa baterai Anulex mudah terbakar. Namun Ayesha tetap meminta jenderal perang untuk menembak mati pesawat Peter. Dikarenakan mereka telah mencuri baterai tersebut dan menghina bangsa Sofrets. Pesawat Peter pun tertembak. Lalu Peter menanyakan Gamora planet yang layak untuk mendaratkan kapalnya. Gamora mendeteksi bahwa ada sebuah planet yang bernama Berhard. Dan Gamora menjelaskan jaraknya cukup jauh dan harus melewati ribuan batu asteroid untuk menuju Berhard. Saat melewati asteroid, Peter disemangati oleh Drax agar menjadi pilot yang hebat untuk menghindar dari armada Sofrets. Tiba-tiba Rocket mengambil kendali penuh pesawat Peter, dikarenakan Rocket ingin membuktikan dirinya adalah pilot yang terbaik. Peter menarik kembali kendali pesawatnya dan menjelaskan kepada Rocket bahwa dirinya telah mengendalikan pesawat sejak umur 10 tahun. Rocket dengan nada tinggi pun juga menjelaskan bahwa dirinya sudah dirancang khusus sebagai pilot terbaik. Mereka berdua pun bertengkar dan saling berebut untuk mengendalikan pesawatnya. Hingga akhirnya mereka menabrak asteroid yang mengakibatkan ekor pesawat patah dan membuat mereka semua terombang-ambing oleh dorongan angin yang akan menarik mereka keluar. Dengan cepatnya Peter menutup lubang patahan tersebut dengan program darurat yang terdapat di pesawatnya. What are you doing? I've been flying this rig since I was 10 years old. Son of a... Hey, let me... Mereka masih dibuntuti oleh armada Sofrets. Senjata di pesawat Peter pun tidak berfungsi dikarenakan tabrakan tadi. Tak banyak bicara, Drax pun bergerak menuju ekor pesawat dan menggunakan baju antariksanya sekaligus mengaitkan tubuhnya dengan tali kawat dan juga membawa senjata. Drax pun lompat dan terombang-ambing bagaikan layangan. Dan Drax berhasil menembak hancur salah satu armada Sofrets. Saat mendekat memasuki atmosfer planet Berhard, mereka dikepung dan ditembaki oleh armada Sofrets. Tiba-tiba dari arah yang tidak diketahui, sebuah pesawat membantu dan menyelamatkan mereka hanya dengan melontarkan satu tembakan yang membuat armada Sofrets hancur semua. Di Sofrets, Ayesha dan jenderalnya terkejut dengan hancurnya armada mereka. Sebelum memasuki atmosfer planet Berhard, Rocket melihat dari jauh seorang pria yang menyelamatkan mereka. Setelah memasuki atmosfer, Gamora menyadari bahwa Drax masih terombang-ambing di luar pesawat. Gamora bergegas melihat Drax dan menyelamatkan Drax dengan menahan gulungan tali yang akan terlepas. Peter tidak bisa mengendalikan pesawatnya dan akhirnya mereka semua mendarat darurat di planet Berhard. It's a guy. Seatbelt on! Really bad landing!
Mereka semua selamat, namun pesawat Peter hancur. Gamora mengomeli Peter dan Rocket. Peter dan timnya bertanya siapa pria yang menyelamatkan mereka. Di saat mereka meributkan hal tersebut, tiba-tiba sebuah pesawat datang menghampiri mereka. Dari pesawat tersebut keluarlah seorang pria yang menyebut namanya adalah Ego, dan asistennya makhluk yang memiliki antena di kepalanya yang bernama Mantis. Ego menjelaskan dirinya telah menyelamatkan mereka semua, dan menjelaskan dirinya sudah lama mencari Peter dan mengungkapkan bahwa dirinya adalah ayah Peter. Di tempat lain, tepatnya di planet Kontraksia, para Ravagers sedang meluangkan waktunya untuk bersenang-senang. Yondu yang sedang melamun dipanggil temannya untuk bersenang-senang. Saat Yondu berjalan, Yondu bertemu dengan ketua Ravagers lainnya yang bernama Stakar. Yondu pun menyapa Stakar. Namun Stakar dengan sinisnya menjawab dan beranjak pergi meninggalkan tempat tersebut. Yondu merasa tersinggung. Yondu pun langsung mengatai Stakar. Stakar berbalik menjelaskan kepada Yondu. Stakar tidak bisa menerima kembali Yondu sebagai bagian Ravagers dikarenakan Yondu melanggar peraturan Ravagers. Ravagers melarang anggotanya menjadi penculik bayaran anak-anak, yang dimana Stakar dan kelompok Ravagers lainnya mengasingkan Yondu. Lalu Stakar pergi begitu saja meninggalkannya. Bawahan Yondu yang bernama Taserface pun memprovokasi dengan sikap Yondu yang sangat lemah. Terjadi perpecahan kelompok atas provokasi yang dilakukan Taserface. Tak berselang lama, Yondu didatangi Ayesha. Ayesha menawarkan kepada Yondu untuk menangkap kelompok Peter yang telah mencuri baterai dari planet Sofres. Oke, lanjut. Kita kembali ke planet Berhard. Ego menceritakan bahwa dirinya lah yang menyuruh Yondu untuk menyebut Peter. Namun, Yondu tak memberikan Peter kepada Ego dan Yondu merawat Peter sampai saat ini. Gamora menanyakan kepada Ego bagaimana Ego menemukan mereka. Ego menjelaskan bahwa dirinya mendengar kabar berita ada seorang yang bernama Star-Lord berhasil bertahan memegang batu keabadian. Lalu Ego ingin mengajak Peter ke tempat tinggalnya dan mengajak rekan-rekan Peter untuk ikut. Dan Ego ingin memberikan warisan kepada Peter dan ingin merasakan sebagaimana mestinya menjadi seorang ayah. Asisten Ego yang bernama Mantis pun mencoba berinteraksi kepada Drax dan Rocket. Mantis menceritakan dirinya tidak pernah berinteraksi dengan orang lain dan bersosialisasi. Gamora dan Peter lalu berbicara empat mata. Gamora mencoba meyakinkan Peter bahwa Ego itu ayahnya. Namun Peter tak bisa percaya begitu saja, karena Peter masih merasakan kesedihan di saat ibunya meninggal tanpa ada ayahnya. Lalu Gamora menjelaskan jika Ego orang jahat, Gamora dan teman-temannya akan membunuhnya. Lanjut, keesokan harinya Peter, Gamora, dan Drax pergi untuk mendampingi Peter menuju tempat tinggal Ego. Gamora berpamitan kepada Rocket, Groot, dan Nebula untuk menunggu di Berhard, dikarenakan Rocket harus membenahi pesawat mereka. Saat di perjalanan di dalam pesawat, Peter dan Drax, Gamora, dan Mantis pun berbincang-bincang. Peter dan Drax menanyakan antena yang ada di kepala Mantis berguna untuk apa. Mantis menjelaskan bahwa dirinya mempunyai kemampuan untuk mengendalikan dan merasakan empati seseorang yang ia sentuh. Lalu Mantis memperhatikannya kepada Peter. Di saat Mantis memegang Peter, Mantis merasakan di dalam diri Peter sedang merasakan cinta yang amat romantis. Peter berkelak. Mantis langsung menjelaskan bahwa Peter sedang merasakan jatuh cinta kepada Gamora. Tiba-tiba Drax ngakak sengakak-ngakaknya pas mendengar penjelasan itu. Drax ingin merasakan apa yang dilakukan Mantis kepada Peter. Lalu Mantis memegang Drax dan malahan Mantis ikut-ikutan ngakak juga. Lalu Mantis ingin memegang Gamora, namun Gamora menolak. Mantis menjelaskan kemampuannya lagi bahwa dirinya bisa mengubah emosi seseorang yang ia sentuh. Ia bisa mengubah emosi seseorang di saat seseorang sedang marah bisa menjadi tenang. Mantis mencontohkan seperti halnya ia membantu Ego untuk tertidur karena Ego sulit untuk tidur dikarenakan terlalu memikirkan tentang keturunannya. Lalu Drax meminta Mantis untuk mencoba melakukan hal tersebut kepada dirinya. Oke, lanjut, kita kembali ke Berhard. Rocket, Groot, dan Nebula sudah dikepung oleh anak buahnya Yondu. Namun Rocket sebelumnya sudah membuat jebakan jika terjadi hal-hal yang tidak diinginkan. Di saat anak buah Yondu mencoba mendekat, anak buah Yondu masuk ke perangkap jebakan yang dibuat Rocket. Sampai terdengar tembakan, hingga Nebula dan Groot terbangun. Satu persatu anak buah Yondu pun tumbang oleh jebakan yang dibuat Rocket. Namun seperti peribahasa, sepandai-pandainya tupai melompat pasti akan jatuh juga. Rocket pun terpojok. Nebula meminta Groot untuk melepaskan ikatannya agar bisa membantu Rocket. Rocket pun tak bisa berbuat apa-apa. Dan dihampiri Yondu bahwa dirinya diberikan tawaran oleh Ayesha untuk menangkap Peter dan teman-temannya dikarenakan telah mencuri baterai milik Ayesha. Rocket pun menawarkan baterainya kepada Yondu sebagai gantinya. Yondu pun menerima tawaran yang diberikan Rocket. Lalu Taserface mengatakan bahwa
harga jual baterai tersebut tak sebanding harganya dengan yang akan diberikan oleh Ayesha. Terjadilah cekcok Yondu dan Taserface yang mengakibatkan terjadinya perpecahan kelompok mereka. Lalu asisten Yondu yang bernama Kraglin terprovokasi dan mengungkapkan bahwa Yondu hanya memikirkan Peter dan melindunginya, sedangkan mereka tidak pernah dipikirkan oleh Yondu. Taserface pun memprovokasi bahwa harus ada pergantian pemimpin. Kemudian kedua kelompok yang terpecah itu saling menodongkan senjatanya. Di saat Yondu ingin menyerang Taserface, tiba-tiba sirip kepala Yondu ditembak oleh Nebula, yang mengakibatkan Yondu pun tak berdaya dan tak bisa menggunakan Yoke Arrow-nya. Lalu Nebula pun menembak Rocket hingga pingsan. Akhirnya Rocket, Yondu, dan Groot menjadi tahanan Ravagers yang dipimpin oleh Taserface. Oke, lanjut. Kita kembali menuju planet Ego yang indah dan damai. Gamora menanyakan kepada Ego, bagaimana kau bisa memiliki planet sendiri dan menghancurkan puluhan pesawat luar angkasa. Ego menjawab dirinya adalah Celestial. Peter menanyakan apakah Ego seperti Tuhan. Ego menjelaskan tidak seperti Tuhan, namun seperti dewa. Di sini mereka bertiga merasa ada yang aneh. Lalu mereka semua masuk ke ruangan Ego. Ego pun menjelaskan asal-usul perjalanannya membentuk planet Ego. Dan Ego menjelaskan dirinya adalah sebuah planet. Ego pun menciptakan tubuhnya sendiri dari pusat inti otak planetnya. Tubuh Ego seperti halnya manusia yang bisa merasakan rasa sakit dan lain-lain. Ego pun berpetualang di antara galaksi dan mengetahui bahwa dirinya tak sendirian dan ada kehidupan lain di luar angkasa. Peter lalu bertanya kapan Ego bertemu dengan ibunya. Ego menjelaskan dengan ibu Peter lah Ego merasakan cinta yang amat luar biasa dan akhirnya Peter pun ada. Oke, lanjut. Di pesawat Yondu, orang-orang yang setia kepada Yondu dihempaskan keluar angkasa. Yondu pun hanya bisa melihat kejadian itu dan pasrah dengan pemberontakan yang dilakukan oleh Taserface. Lalu Taserface mengajar Yondu dan menjelaskan dirinya adalah Kapten Ravagers yang baru. Di saat Taserface menyebut namanya, Rocket pun tertawa sambil mengejek nama Taserface, hingga membuat anggota lain tertawa. Taserface ingin membunuh Rocket, namun Nebula tiba-tiba mengatakan bahwa yang diinginkan Ayesha adalah Rocket. Dan Nebula meminta sebuah pesawat kepada Taserface. Kraglin pun mengantar Nebula ke pesawatnya, dan Nebula pun pergi menuju planet Ego. Di planet Ego, Peter dan Ego berbincang-bincang layaknya ayah dan anak. Peter masih belum bisa menerima apa yang dilakukan Ego terhadap ibunya, karena Ego menghilang begitu saja di saat ibunya meninggal. Ego menjelaskan bahwa dirinya harus pulang ke planet Ego agar dirinya tetap terjaga dalam tubuh manusianya. Ego meminta Peter untuk memaafkan dirinya dan akan memberikan planet ini kepada Peter. Hanya planet ini yang bisa diwariskan kepada Peter. Ego pun mengajarkan Peter untuk mengendalikan kekuatan yang ada di planet ini. Peter pun terheran dengan kekuatan yang bisa dikendalikannya. Peter mencoba membuat sebuah bola dari kekuatan itu untuk bermain dengan Ego. Di luar gedung, Mantis menceritakan asal-usul dirinya kepada Drax. Drax pun juga menceritakan keluarganya dengan perasaan yang sedih. Mantis pun menyentuh Drax dan merasakan kesedihan yang dirasakan Drax. Di saat Mantis ingin menyampaikan sesuatu ke Drax, Gamora pun datang. Lalu Mantis mengurungkan niatnya untuk menyampaikan sesuatu tersebut. Gamora meminta Mantis mengantarkan di mana mereka untuk tinggal di planet ini. Dalam perjalanan, Gamora menanyakan kepada Mantis apa yang ingin ia katakan kepada Drax. Mantis pun menjawab bukan apa-apa. Namun dengan raut wajah yang gelisah, Mantis menuntun mereka ke kamarnya. Gamora merasakan sesuatu hal yang aneh terjadi dengan sikap Mantis seperti ada sesuatu yang amat bahaya bagi dirinya dan teman-temannya. Oke, lanjut. Taserface memasukkan Rocket dan Yondu ke dalam penjara dan mengatakan kepada Yondu akan mengantarkan dirinya ke bangsa Kree. Lalu Groot pun menjadi bahan bulian oleh Taserface dan anggota lainnya dikarenakan keimutan dirinya. Di dalam penjara, Yondu menceritakan kehidupannya yang dimana dirinya adalah sebagai budak perang Kree. Lalu Yondu dibebaskan dan dirawat oleh Stakar sampai Yondu terlena dengan keegoisannya, yang mengakibatkan Yondu dikucilkan oleh para kelompok Ravagers lain saat ini. Yondu menanyakan Peter kepada Rocket. Rocket menjawab bahwa Peter pergi ikut bersama Ego ayahnya. Rocket menanyakan kenapa di saat Yondu menculik Peter tidak langsung memberikan kepada Ego. Yondu pun menjelaskan bahwa Peter memiliki kecerdasan untuk mencuri. Lalu Yondu mempunyai ide kabur dari sini. Dan Yondu membutuhkan bantuan Groot. Di saat Yondu dan Rocket putus asa, Groot berjalan di depan penjara mereka. Dan terlihat Groot sangat amburadul dikarenakan dibully oleh Taserface dan kawan-kawannya. Yondu pun memanggilnya. Rocket terlihat sangat sedih melihat Groot yang dibully seperti itu. Yondu menyuruh Groot untuk mengambil sirip cadangannya yang terdapat di lemari Yondu. Groot pun mengiyakannya. Namun Groot berulang kali salah membawa barang yang diminta oleh Yondu. Mereka berdua bingung harus berbuat apa agar Groot mengerti dengan apa yang disuruh Yondu. Saat Groot melancarkan aksinya lagi, Groot dipergoki oleh Kraglin.
Lalu Kraglin yang datang memberikan sirip tersebut kepada Yondu. Kraglin mengungkapkan bahwa dirinya masih setia kepada Yondu. Yondu meminta Kraglin untuk menyiapkan pesawat kecil. Yondu dan Rocket berhasil keluar dari kurungan penjaranya dengan menggunakan Nyaka Arrow yang aktif kembali setelah Yondu menggunakan sirip cadangannya. Lalu Yondu masuk ke dalam ruang CCTV untuk menyerang satu persatu anggotanya yang memberontak dengan Nyaka Arrow-nya. Di saat Yondu ingin membunuh Taserface berhasil menghindar dan mengakibatkan terjadinya ledakan dikarenakan Nyaka Arrow-nya membentur bahan bakar pesawat. Sebelum pesawat hancur, Taserface menghubungi Ayasha dan memberitahu Yondu berkhianat dan akan pergi menuju planet Ego. Ledakan pun terjadi. Yondu, Rocket, Groot, dan Kraglin berhasil lolos menggunakan pesawat yang telah disiapkan oleh Kraglin. Lalu mereka akan menuju planet Ego. Rocket sebagai pilot ingin dengan cepatnya menuju planet Ego dengan melakukan lompatan sampai 700 kali. Yondu menjelaskan akan berakibat buruk bagi mamalia melakukan 50 kali lebih lompatan. Mereka pun lompat menembus antar planet hingga mengakibatkan mereka terombang-ambing di dalam pesawat. Oke, lanjut. Di planet Ego, saat Gamora berusaha menghubungi Rocket, Peter mengajak Gamora berdansa dan menikmati planet ini. Gamora pun berdansa berdua dengan Peter. Di saat Peter ingin membahas tentang dirinya dengan Gamora, Gamora menganggap percakapan tersebut bukan yang sedang Gamora pikirkan. Lalu, Gamora menyudahi dansanya dan menjelaskan bahwa ada sesuatu yang tidak beres di planet ini. Terjadi perdebatan di antara mereka berdua. Gamora juga menjelaskan ada hal aneh yang dialami Mantis. Seperti ada sesuatu yang ingin Mantis katakan kepada mereka. Peter menganggap Gamora merasa iri dengan apa yang ia dapatkan di planet ini. Lalu Gamora keluar berusaha untuk mendapatkan sinyal untuk bisa menghubungi Rocket. Di saat Gamora memikirkan sesuatu apa yang telah terjadi, tiba-tiba ada sebuah pesawat menghampirinya dan menyerang Gamora. Ternyata itu adalah Nebula yang masih berusaha untuk mengalahkan kakaknya. Gamora lari menuju dalam gua. Nebula tetap ngotot untuk membunuh Gamora hingga Nebula masuk dan menabrakkan pesawatnya ke dalam gua. Nebula tersangkut di bangku kemudi pesawat hingga Gamora mengambil senjata yang copot dari pesawat itu dan menembakkannya ke arah Nebula. Psychopath. Terjadi ledakan kecil, Gamora tidak tega membunuh adiknya. Akhirnya Gamora membantu Nebula untuk keluar dari pesawat yang akan meledak. Ledakan pun terjadi, mereka berdua terhempas. Di saat terbangun, Nebula tetap menyerang Gamora. Di saat Nebula ingin membunuh Gamora, Nebula mengurungkan niatnya dan mengakui dirinya telah menang dari Gamora. Dan Nebula menjelaskan bahwa hanya Gamora satu-satunya yang ia miliki. Dan Nebula ingin membunuh Thanos karena sudah membuat tubuhnya seperti robot. Oke, lanjut. Di saat Peter sedang galau dengan Gamora, Peter dihampiri Ego. Ego menceritakan kisah percintaan dengan ibunya Peter dan juga memberitahu keistimewaan yang akan diwarisi oleh Ego kepada Peter. Ego mengungkapkan bahwa dirinya dan Peter adalah Celestial yang bisa menata alam semesta di galaksi dengan kekuatan yang dimiliki planet Ego. Dan Ego mengajak Peter untuk mempelajari kekuatannya. Tiba-tiba Mantis membangunkan Drax yang sedang tertidur. Dan menjelaskan Ego berhasil mempengaruhi Peter. Dan Mantis mengatakan mereka dalam bahaya. Lanjut, Gamora dan Nebula saat ingin keluar dari gua, mereka terkejut melihat tulang belulang yang menumpuk. Nebula dan Gamora pun bergegas untuk mencari Peter dan teman-temannya. Dikarenakan ada hal yang tidak beres. Ego mengajak Peter ke ruangan khususnya untuk memberitahu keistimewaan yang terdapat di planet ini. Dan Ego berhasil mempengaruhi Peter dengan menyentuhkan jarinya di jidat Peter. Seketika Peter pun terhipnotis. Kembali ke Rocket dan Yondu, mereka akhirnya sampai di luar planet Ego. Mereka pun semua muntah yang diakibatkan lompatan ratusan kali. Yondu sangat kesal kepada Rocket atas ulahnya. Rocket menjelaskan ingin menyelamatkan Peter dan membuktikan bahwa dirinya lebih baik daripada Peter. Lalu Yondu menjelaskan siapa diri Rocket. Dan Yondu mengungkapkan bahwa asal-usul dirinya juga sama seperti Rocket. Rocket dan Yondu menganggap dirinya tim, lalu bergegas untuk menyelamatkan Peter dan teman-temannya. Lanjut, Gamora menghampiri Drax dan Mantis.
Gamora tanpa basa-basi menanyakan kepada Mantis tulang belulang dan apa yang terjadi di planet ini. Mantis menjelaskan, jasad yang dilihat oleh Gamora adalah anak-anak Ego yang tidak sepenuhnya memiliki DNA Ego. Balik ke Peter. Peter yang sudah dipengaruhi oleh kekuatan Ego hanya bisa terdiam dan terkagum apa yang ia lihat. Ego memiliki ambisi untuk menaklukkan seluruh planet yang ada. Dalam ambisi yang diinginkan Ego membutuhkan keturunan yang mempunyai DNA dirinya. Dan Ego sampai saat ini tidak menemukan pendamping dari keturunannya yang bisa membantu untuk melakukan ambisinya. Ego telah menanam ribuan benih kelopak bunga yang tersambung dengan dirinya di seluruh planet. Ia selalu memiliki keturunan dengan makhluk yang terdapat di setiap planet, salah satunya bumi. Dan sekarang Ego sudah menguasai Peter dan memilih Peter sebagai inangnya. Terlintas Peter masih memikirkan teman-temannya. Peter kembali memikirkan ibunya yang meninggal akibat penyakit dan ditinggalkan oleh Ego begitu saja. Ego menjawab dan berterus terang bahwa dirinya lah yang membuat ibu Peter meninggal. Karena Ego telah menanamkan penyakit tumor itu kepada ibunya. Peter pun mengendalikan kembali kesadarannya lalu menyerang Ego dengan senjatanya dan mengatakan Ego telah membunuh ibu Peter. Ego pun menyudahi drama itu dan menyerang Peter dengan kekuatannya. Peter pun tertusuk dan tersambung oleh energi inti planet Ego. I have found meaning. It's beautiful. My friends. But my mother. You said you loved my mother. It broke my heart to put that tumor in her head. What? You killed my mother to find the form that best suited you. Really need to grow up. Lalu, Gamora berhasil menghubungi Rocket dan mengatakan bahwa ada yang tidak beres. Rocket dan Yondu pun bergegas menghampiri mereka. Oke, lanjut. Ego mengambil Walkman kesayangannya Peter dan menghancurkannya. Setelah itu, Ego menyatukan dirinya dan Peter untuk mengaktifkan ribuan benih yang sudah ia tanam. Lalu Gamora dan teman-temannya datang. Yondu datang menggunakan pesawat kecilnya dan langsung menghantam Ego. Peter pun terlepas dari tusukan energi tersebut yang membuat benihnya berhenti aktif. Peter dan teman-teman semua masuk ke dalam pesawat Yondu untuk kabur. Namun Ego masih bisa bertahan dan menggunakan kekuatannya untuk menahan pesawat itu pergi. Drax menanyakan kepada Peter bagaimana membunuhnya. Peter menjelaskan untuk menghancurkan otak inti Ego. Mantis menjelaskan juga bahwa otak inti Ego terdapat di dalam gua di permukaan. Di saat Peter ingin menguburkan pesawat, Peter terkejut dengan Yondu. Yondu menjelaskan sengaja tidak menyerahkan Peter kepada Ego dan merawat Peter. Yondu tidak ingin ada korban lainnya. Karena Yondu mengetahui apa yang dilakukan oleh Ego selama ini, Yondu menyuruh Peter untuk lari dan pergi. Namun, Peter memilih untuk membunuh Ego dan menghentikan misi Ego untuk menghancurkan seluruh planet. Mereka pun masuk ke dalam inti otak planet Ego. Di luar sana, Claire yang sedang menunggu Yondu di dalam pesawat melihat pasukan armada Sofrage datang. Armada Sofrage yang dipimpin langsung oleh Ayesha mendeteksi sensor baterainya di dasar planet Ego. Ayesha mengarahkan seluruh armadanya untuk membunuh penjaga galaksi itu. That's my freaking father! Rocket! Got it! Woo-hoo! Awesome! Dive! Peter dan para tim berhasil menemukan inti otak Ego. Rocket langsung menembakkan laser ke arah lapisan otak inti Ego. Tiba-tiba armada Sofrage datang dan menembaki mereka. Gamora, Drax, dan Mantis pun terpental keluar. Senjata yang digunakan Rocket rusak akibat serangan armada Sofrage. Rocket langsung cepat membuat bom waktu dengan menggunakan baterai Anulex untuk menghancurkan inti otak Ego dan seluruh planet Ego. Lalu Peter, Rocket, dan Groot keluar dari pesawat menuju inti otak Ego. Di bawah sana, Mantis melihat amarah Ego yang sangat besar. Lalu Drax menyuruh Mantis untuk membuat Ego tertidur. Akhirnya Mantis berhasil menidurkan Ego. Ia mengatakan tidak bisa terlalu lama menahannya. He's coming. Didn't you say you could make him sleep? Because I believe in you. Peter, Rocket, dan Groot sampai di tempat otak inti Ego. Namun Rocket dan Peter tidak bisa masuk dikarenakan jalannya sangat sempit.
Dan bom yang dibuat Rocket hanya bisa bekerja maksimal jika ditempelkan di inti otak Ego. Peter pun mau tidak mau menyuruh Groot yang akan masuk untuk menempelkan bom itu. Lalu Peter berjaga untuk menahan serangan armada Sofrets. Rocket akhirnya menyuruh Groot membawa bom tersebut ke dalam inti otak Ego. Rocket mengajari Groot untuk mengaktifkan bom itu dan hanya butuh waktu 5 menit untuk lari. Rocket mengatakan untuk tidak menekan tombol yang satunya, karena itu akan langsung meledakkan bomnya. Di saat Groot disuruh untuk mengikuti instruksi Rocket, Groot selalu menunjuk tombol yang salah. Rocket meminta sebuah selotip kepada Peter untuk mengganjal tombol yang selalu ditunjuk Groot. Saat Peter dan Rocket berdebat soal selotip, Groot langsung saja membawa bom tersebut. Rocket hanya terdiam. Now, repeat back what I just said. I am Groot. That's right. I am Groot. No! Try again. I am Groot. Uh-huh. I am Groot. No! Hey, you're making him nervous! Faceless batteries and an atomic bomb in your bag if anybody's gonna hit. Yondu bersama Nebula terkepung oleh armada Sofrets. Lalu Peter masuk ke dalam pesawat mencoba membantunya. Namun Nebula berusaha membantu mengaktifkan senjata di dalam pesawat dengan tubuh robotnya sebagai pengganti generator. Akhirnya mereka berhasil mengaktifkan kembali senjatanya dan menghancurkan seluruh armada Sofrets. This is gonna hurt. Promises, promises. Pesawat mereka harus hancur akibat ledakan seluruh pesawat Sofrets. Mereka bertiga berhasil selamat dari ledakan tersebut. Tiba-tiba Mantis tertimpuk bagian pesawat yang hancur. Ego pun berhasil terbangun. Di dalam lorong, Groot berusaha untuk masuk ke dalam inti otak Ego. Yondu meminta Kraglin untuk menjemputnya. Peter memerintahkan Drax untuk membawa Mantis pergi dan menunggu Kraglin. Terjadi serangan yang dilakukan Ego, mengakibatkan Gamora terjatuh. Lalu Nebula terjun bebas untuk menyelamatkan Gamora. Akhirnya Gamora berhasil diselamatkan oleh Nebula. Ego terus-terusan menyerang Peter dan yang lainnya. Namun Peter pun terkena serangan Ego. Dengan amarah yang memuncak, Ego pun mengeluarkan seluruh kekuatannya agar mereka semua tidak bisa pergi lari meninggalkan planet Ego. Gamora dan Nebula mengambil kesempatan untuk naik di tiang batu-batu yang bergerak ke atas. Ego berhasil menangkap Peter dan mengaktifkan kembali benih tersebut. Mereka semua terjerat oleh kekuatan Ego. I told you. The purpose the universe has bestowed upon you. Yondu pun membantu menyadarkan Peter. Peter akhirnya bisa mengendalikan sumber kekuatan planet Ego. Ego dan Peter pun berduel. Groot pun berhasil menemukan saraf otak inti Ego dan berhasil melakukan apa yang diinstruksikan oleh Rocket. Drax bersama Mantis berhasil masuk ke dalam pesawat. Gamora dengan Nebula juga berhasil naik pesawat. Rocket dan Groot mengajak Yondu untuk pergi ke pesawat. Yondu menolaknya dan ingin membantu Peter untuk menembus semua kesalahan yang pernah ia lakukan terhadap Peter. Akhirnya Rocket hanya bisa memberikan satu baju luar angkasa dan satu baju terbang untuk digunakan menuju pesawat. Lalu Rocket dan Groot pun menuju pesawat. Setibanya di pesawat, Gamora menanyakan Peter kepada Rocket. Rocket pun terdiam dan Groot menunjuk seakan memberitahu Peter masih di dalam. Saat Gamora ingin menjemput Peter, Rocket menembak Gamora dengan peluru listrik yang membuat Gamora pingsan. Rocket mengungkapkan tak ingin kehilangan teman lagi. Bom akan meledak dan Rocket menyuruh Kraglin untuk lepas landas. Duel pun masih berlanjut di antara ayah dan anak. Ledakan bom pun terjadi. Seketika Ego lebur bagaikan debu. Yondu langsung membawa Peter menuju pesawat dengan baju terbangnya. Saat di luar atmosfer planet, Yondu memakaikan Peter baju luar angkasa dan mengorbankan dirinya agar Peter tetap hidup. Lalu tubuh Yondu membeku dan meninggal.
been your father, boy, but he wasn't your daddy. What? No! No! Oh, no! Di pesawat, Peter tak bisa menahan kesedihannya dan memberikan penghormatan terakhir kepada Yondu. Di saat Nebula ingin pergi, ia didatangi Gamora. Dan Gamora memeluk Nebula dan mengungkapkan bahwa Nebula akan selalu menjadi adiknya. Yondu pun dimakamkan dengan cara dikremasi. Kraglin memberikan Peter barang yang dititipkan Yondu kepadanya, yaitu sebuah iPad. Dan Peter juga memberikan Kraglin Yaka Arrow milik Yondu yang sudah dibenahi oleh Rocket. Kraglin pun merasa terharu, dan Kraglin memanggil Peter Captain. Akhir cerita, di luar sana Stakar dan kelompok Ravagers lainnya datang untuk memberikan penghormatan terakhir kepada Yondu sebagai seorang Ravagers sejati. Mereka mendapatkan kabar tersebut dari Rocket yang telah menceritakan aksi heroik Yondu menyelamatkan galaksi. Akhirnya, Stakar dan kelompok Ravagers lainnya bersatu kembali atas apa yang dilakukan Yondu. Di ending film, Ayesha didatangi oleh selirnya untuk menemui anggota dewan, dikarenakan Ayesha telah membuang-buang sumber daya Suffrage. Ayesha mengatakan kepada selirnya, dirinya akan membuat makhluk spesies yang bernama Adam untuk membalaskan dendamnya kepada penjaga galaksi. Oke sebaters, sekian cerita dari film Guardians of the Galaxy volume yang kedua. Next saya akan bahas film-film yang lebih seru lagi. Pokoknya jangan lupa dukung channel ini dengan cara subscribe, like, comment, and share ya guys. Dukungan para sebaters membuat saya lebih semangat untuk membuat konten-konten yang lebih menarik. Oke, sekian dan terima kasih. Saya udah asem banget nih mau sebat. Oke, semuanya salam sebaters. Sebat.